Kaisar Naga Abadi Chapter 4761 Bahasa Indonesia. Bab 4761, Menjebak 5.000 Iblis. Zixuan menyerahkan kristal darah kepada Lu Ming, yang melambaikan tangannya untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin kekacauan. Kemudian, kristal darah itu mendarat di sebuah danau besar di benua langit bintang. Danau ini sangat besar. Lebarnya mencapai 1.000.000 mil dan berisi sejumlah besar air danau. Ketika kristal darah iblis leluhur jatuh ke danau, untaian energi merah darah menyebar dan larut dalam air danau. Air danau dengan cepat berubah menjadi merah seperti air darah dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya juga mulai bertindak. Mereka tidak lagi melarikan diri, tetapi mengambil inisiatif untuk menghadapi iblis jahat yang dikendalikan oleh suku manusia surgawi. Setelah pertarungan singkat, mereka menguasai kastil iblis di Yingsu dan melarikan diri. Kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur. Leluhur telah memerintahkan kita untuk menggunakan setan-setan jahat untuk menghabisi setan-setan jahat. Tidak perlu takut kehilangan. Kita harus memusnahkan bagian setan-setan jahat ini. Komandan kelompok iblis ini adalah salah satu dari 4 Raja Surga yang paling kuat, Raja Surgawi Dameng. Dia memberi perintah dengan dingin. Wajahnya tampak muram. Dia membenci Lu Ming, Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya sampai ke dasar hatinya. Dia lahir di Istana Surgawi Ilusi dan merupakan penguasa surga yang paling berkuasa di istana tersebut, dengan status yang tinggi. Namun, Lu Ming, Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya telah menerobos Istana Surgawi Ilusi dan menyapu semua harta karun di dalamnya. Ini merupakan penghinaan besar bagi semua anggota suku manusia surgawi di Istana Surgawi Ilusi. Tentu saja, Dewa Surgawi Dameng ingin menghancurkan Lu Ming, Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya. Dia memimpin 7.000 iblis dan mengejar kastil iblis di Yingsu. Kastil iblis Yingsu secara alami terbang ke arah reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Begitu saja, yang satu dikejar dan yang satu lolos, terbang ke reruntuhan alam semesta. Tidak bagus, Istana Surgawi Ziwei ada di depan kita. Jangan biarkan mereka pergi. Terus kejar mereka dan jangan beri mereka kesempatan untuk menyerang Istana Surgawi Ziwei. Dewa Langit Dameng berteriak. Selama kurun waktu ini, 4 istana surgawi besar dan beberapa tempat penting di Istana Surgawi semuanya telah dipindahkan ke tempat pembuangan sampah alam semesta. Secara kebetulan, Istana Surgawi Bunga Krepe Myrtle berada di arah yang dituju Lu Ming dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Dewa Langit Dameng melihat Istana Neraka terbang ke arah ini, ia mengira bahwa target Lu Ming dan yang lainnya adalah Istana Surgawi Ziwei. Tentu saja, ia memimpin para iblis untuk mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Namun, tujuan kelompok Lu Ming tentu saja bukanlah Istana Surgawi Ziwei. Mereka tidak tahu bahwa Istana Surgawi Ziwei berada di arah ini. Sebelum mereka dapat melihat Istana Surgawi Ziwei, mereka telah tiba di reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Kastil Iblis Yingsu terbang langsung ke reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode ini, Dandan telah memasuki reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya selangkah lebih maju dan menyambut roh pembentukan di sini. Ada yang aneh di tempat ini. Berhenti. Dewa Langit Dameng berteriak dan memerintahkan para setan itu untuk berhenti. Dia memusatkan perhatiannya ke bagian depan, ekspresinya tidak yakin. Tempat ini jelas merupakan reruntuhan, pecahan benua yang tertinggal dari era terakhir. Mengapa kastil iblis Yingsu terbang ke sini? Tuan, jika Anda khawatir, mengapa Anda tidak mengirim 5.000 setan jahat untuk menyelidiki terlebih dahulu dan meninggalkan 2.000 untuk berjaga di luar? Jika Anda menghadapi situasi apapun, pasti ada seseorang yang dapat membantu Anda. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi di samping Dewa Surgawi Dameng menyarankan. Pria kekar ini juga merupakan Dewa Surgawi kelas atas. Meskipun kekuatannya tidak setara dengan Dewa Surgawi Dameng, dia tidak jauh berbeda. Tentu saja, Dewa Dameng bukan satu-satunya dari suku manusia surgawi. Sekitar 100 orang telah berkumpul di sekelilingnya.
Itu masuk akal. Mari kita lakukan seperti ini. Kalian pimpin 5.000 orang dan masuk untuk memeriksa situasi. Aku sendiri yang akan berjaga di luar. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan. Perintah Dewa Langit Dameng. Ya, seketika, 50 orang penggarap suku manusia surgawi dan 5.000 setan jahat mengejar reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terus berjalan ke kedalaman reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya dan tanpa sadar tiba di tengah reruntuhan. Dari jauh, mereka bisa melihat kastil iblis Yingsu dan berhenti di depan. Apa-apaan ini? Seorang raja surga tingkat atas mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah Luming dan yang lainnya ingin berhenti dan bertarung dengan mereka? Itulah yang mereka inginkan. Namun, karena kehati-hatian, dia tetap tidak memberi perintah untuk segera menyerang. Sebaliknya, dia terlebih dahulu mengirim ratusan setan jahat untuk terbang maju dan memeriksa situasi. Mereka berhati-hati. Hanya 5.000 setan yang datang. Tapi itu sudah cukup. Dan, kau bisa bertindak. Di benteng iblis Yingsu, Luming melihat tindakan suku manusia surgawi dengan jelas. Segalanya tidak sempurna. Awalnya ia berencana untuk menangkap semua 7.000 iblis sekaligus, tetapi sayangnya, hanya 5.000 iblis yang datang, 2.000 iblis lainnya jelas menunggu di luar. Namun, 5.000 iblis sudah lebih dari cukup. Jika dia bisa menyingkirkan cacing leluhur iblis di tubuh mereka, keseimbangan antara kedua belah pihak akan rusak. Baiklah, teman-temanku sudah mulai tidak sabar. Dandan menyeringai, lalu mengirimkan berita itu melalui sarana khusus. Momen berikutnya, reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kehampaan di sekitarnya, dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang indah. Cahaya warna-warni yang tak berujung memenuhi udara dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin dan membentuk banyak formasi besar. Semuanya adalah formasi perangkap, membentuk lapisan-lapisan sangkar yang menjebak 5.000 iblis dan 50 orang penggarap manusia surgawi. Kita telah ditipu. Serang, hancurkan formasi ini dan bergegas keluar. Kau ingin menjebak kami dengan formasi. Bermimpilah. Berjuanglah untuk keluar. Para raja surga meraung dan memerintahkan 5.000 setan jahat untuk menyerang. Dan EBSCP, mengaum. 5.000 iblis jahat meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ki iblis memenuhi langit saat 5.000 serangan meledak ke satu arah. Ledakan. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga meletus. Namun, yang membuat para pembudidaya suku manusia surgawi tercengang, susunan itu tetap utuh meskipun diserang oleh 5.000 iblis. Paling banter hanya bisa menimbulkan gelombang kecil saja. Bagaimana ini mungkin? Di alam semesta, susunan apa yang dapat menahan serangan gabungan dari 5.000 penguasa iblis? Hanya susunan seperti yang ada di surga yang menghancurkan pangkalan angkatan darat, yang telah memakan waktu puluhan tahun bintang dan sumber daya yang sangat besar untuk membangunnya, yang dapat memberikan efek semacam itu. Dan mengapa formasi seperti itu tiba-tiba muncul di sini? Formasi yang tidak lengkap dari era terakhir. Hati para pembudidaya manusia surgawi bergetar ketika mereka memikirkan hal ini. Serang sekarang. Hai setan-setan rendahan, seranglah dengan segenap kekuatanmu. Seorang dewa surgawi meraung dan memerintahkan 50 juta iblis untuk menyerang. Akan tetapi, itu tetap tidak ada gunanya. Kekuatan pertahanan formasi di sini terlalu kuat, dan levelnya mencengangkan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan kekuatannya telah banyak melemah, itu masih bukan sesuatu yang dapat dihancurkan oleh 5.000 master iblis dalam waktu singkat. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, itu tidak ada gunanya. 5.000 penguasa iblis terperangkap dalam jarak tertentu. Dan, mintalah temanmu untuk mengurus 50 orang kultivator manusia surgawi itu. Luming berkata pada Dandan. Dengan 50 orang penggarap suku manusia surgawi di dalamnya, akan sulit untuk bergerak. Dan EBSCP, jika dia menuangkan air danau yang berisi kristal darah leluhur iblis untuk membantu iblis menyingkirkan serangga leluhur iblis, akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Saat itu,
Jika suku manusia surgawi melihat bahwa serangga leluhur iblis Devin akan disingkirkan, mereka akan menjadi gila dan membunuh Devin yang ada di dalam. Bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Oleh karena itu, ia harus menyingkirkan suku manusia surgawi terlebih dahulu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4762 Bahasa Indonesia. Bab 4762, Menyingkirkan Serangga Leluhur Iblis. Hanya 50 orang, mudah. Dandan terkekeh, matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin saat dia mengirim pesan ke teman roh formasinya. Saat berikutnya, formasi baru muncul. Kali ini, formasinya adalah tipe serangan. Ratusan cahaya pedang terkondensasi dan kemudian menyerang 50 orang pembudidaya manusia surgawi. Cahaya pedang menghindari para iblis dan menargetkan para pembudidaya manusia surgawi. Kekuatan masing-masing cahaya pedang itu sangat mengerikan. Puff, puff, puff. Seketika, lebih dari selusin kultivator manusia surgawi tertusuk oleh cahaya pedang dan mati di tempat. Meskipun para kultivator manusia surgawi lainnya berupaya sekuat tenaga untuk melawan, mereka kurang lebih terluka. Bahkan penguasa surga yang tertinggi pun memiliki luka di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Namun, cahaya pedang itu tampaknya tidak berniat berhenti. Ia terus membunuh. Ah! Ah! Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus saat para pembudidaya manusia surgawi terbunuh satu demi satu. Halangi mereka! Halangi cahaya pedang ini! Sisa kultivator manusia surgawi meraung saat mereka mengendalikan iblis untuk mengepung mereka. Mereka ingin menggunakan tubuh iblis untuk menghalangi cahaya pedang. Namun, semua ini sia-sia. Cahaya pedang menerobos kehampaan, melewati iblis, dan terus membunuh para pembudidaya suku manusia surgawi. Pada akhirnya, semua 50 pembudidaya suku manusia surgawi terbunuh, termasuk penguasa surgawi tingkat atas. Luar biasa. Jika kita bisa memancing semua kultivator manusia surgawi, termasuk Yebuxiu, ke sini dan membunuh mereka semua dengan formasi, kita akan dapat menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Jika sebagian besar pembudidaya yang mengejar mereka berasal dari suku manusia surgawi, tidak akan mudah untuk memikat mereka ke sini. Itu karena reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya itu tidak tampak normal sejak awal. Siapapun yang jeli akan dapat melihat bahwa ada jejak formasi susunan. Jika ada kelainan, mereka tentu tidak akan masuk dengan mudah. Namun, setan berbeda. Para pembudidaya suku manusia surgawi sama sekali tidak peduli dengan kehidupan para iblis jahat. Bahkan jika mereka tahu ada yang salah, para iblis jahat tetap akan menjadi pihak yang harus mati. Mereka tidak peduli bahkan jika mereka kehilangan sejumlah besar iblis jahat. Lebih jauh lagi, suku manusia surgawi mengira bahwa tidak akan sulit bagi mereka untuk keluar dari kepungan 5.000 setan itu. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu ada sesuatu yang salah, mereka tetap bergegas masuk. Mereka dapat memikat setan-setan jahat ke sini, tetapi hampir mustahil memikat suku manusia surgawi ke sini. Oleh karena itu, Lu Ming tidak menggunakan metode ini ketika suku manusia surgawi mengejar mereka. Cara ini hanya bisa dilakukan satu kali. Jika terbongkar, mustahil untuk memancing iblis. Kini, semuanya telah berhasil. Tinggal satu langkah lagi yang tersisa. Asyik, Lu Ming bergegas keluar dari istana iblis di Yingsu dan tiba di langit. Kemudian, dengan sebuah pikiran, cincin kekacauan bersinar dan pusaran besar muncul di langit. Di dalam pusaran air, lautan air danau yang berwarna merah darah mengalir keluar dan menyerbu ke dalam susunan tersebut. Semakin banyak air danau berwarna merah darah muncul, dan 5.000 iblis dengan cepat tenggelam oleh lautan air danau berwarna merah darah. Para setan jahat itu meraung. Awalnya, mereka melawan dan melolong kesakitan. Itu karena energi kristal darah iblis leluhur telah meresap ke dalam tubuh mereka melalui air danau dan mulai menekan serangga iblis leluhur. Setelah beberapa saat, ketika cacing leluhur iblis ditekan sampai batas tertentu, para iblis menjadi tenang dan tenggelam ke dalam danau dengan tenang, tidak bergerak sama sekali.
Energi kristal darah iblis leluhur mulai melenyapkan serangga iblis leluhur secara menyeluruh. Di luar reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya, Dewa Surgawi Dameng dan yang lainnya sedang menunggu dengan tenang bersama 2.000 penguasa iblis. Namun, setelah lebih dari 10 menit, masih belum ada pergerakan. Mereka juga tidak menerima kabar apapun, yang membuat wajah Dewa Dameng menjadi muram. Sebenarnya, 50 orang kultivator suku manusia surgawi yang terbunuh ingin mengirim pesan kepada Dewa Surgawi Dameng sebelum mereka meninggal, memberi tahu dia bahwa mereka telah ditipu. Sayangnya, tempat itu terisolasi oleh formasi, dan jimat giok transmisi suara tidak dapat mengirim pesan apapun. Adapun giok Dewa Mimpi, itu tak berguna di reruntuhan alam semesta. Meskipun hukum dan misteri mendalam tempat pembuangan sampah alam semesta telah menjadi lebih teratur, itu masih akan menjadi proyek besar bagi Jade Surgawi Mimpi untuk dapat mengirimkan informasi di tempat pembuangan sampah alam semesta. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, dibutuhkan para ahli yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena tempat pembuangan sampah alam semesta terlalu luas. Mustahil melakukan hal itu dalam waktu sesingkat itu. Kirimkan mereka pesan dan tanyakan apa yang sedang terjadi. Dewa Langit Dameng memerintahkan manusia surgawi. Sang kultivator manusia surgawi segera mengeluarkan jimat transmisi suara giok untuk mengirim pesan, tetapi ia menemukan bahwa pesannya tidak dapat tersampaikan sama sekali. Wajah Dewa Langit Dameng semakin muram. Ia punya firasat buruk. Apa yang terjadi di reruntuhan itu? Gumam Dewa Langit Dameng. Namun dia tidak berani masuk dan menyelidikinya. Kalau 5.000 Master Iblis saja mengalami musibah, bukankah akan lebih berbahaya lagi jika 2.000 Master Iblis masuk? Segera setelah itu, dia memerintahkan 10 penguasa iblis untuk terbang ke reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidiki situasi tersebut. Tentu saja, mereka tidak kembali. Begitu 10 iblis itu memasuki kedalaman reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka ditangkap oleh Luming dan yang lainnya. Mereka tidak membunuh mereka tetapi melemparkan mereka ke dalam susunan dan merendamnya dalam air danau yang mengandung energi kristal darah iblis leluhur. Sialan, apa yang terjadi? Dewa Langit Dameng meraung, dan semakin gelisah. Namun, dia tidak dapat memikirkan cara. Dia tidak berani masuk, jadi dia hanya bisa menunggu di luar reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Sangat cepat, lebih dari 1 jam telah berlalu. Lihat, itu adalah kastil iblis di Yingsu. Berhenti. Tiba-tiba seorang dewa manusia surgawi berteriak. Dari kedalaman reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya, kastil iblis Yingsu terbang keluar dengan cepat. Akan tetapi, 5.000 penguasa iblis yang mereka kendalikan tidak terlihat dimanapun. Mundur, cepat mundur. Dewa Langit Dameng berteriak. Ada 5.000 Master Iblis di kastil iblis Yingsu, tetapi mereka hanya memiliki 2.000. Perbedaan kekuatan terlalu besar untuk bertarung secara langsung. Mereka hanya bisa mundur dan menunggu 5.000 Master Iblis yang telah menghilang untuk muncul. Membunuh. Suara dingin terdengar dari kastil iblis Yingsu. Kastil iblis Yingsu diaktifkan dan terbang di udara, mengejar Dewa Surgawi Dameng dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Luming dan yang lainnya tidak akan melewatkannya. Jika 2.000 penguasa iblis ini dibiarkan melarikan diri ke perkemahan tentara penghancur surga, akan sulit untuk menghadapi mereka. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk menangkap mereka semua sekaligus. Penguasa surgawi Dameng memimpin 2.000 penguasa iblis dan melarikan diri dengan kecepatan penuh, diikuti oleh kastil iblis Yingsu yang membuntuti mereka. Namun, dia tidak terbang jauh. Kekosongan di hadapan Dewa Surgawi Dameng dan yang lainnya tiba-tiba terisi dengan ki iblis yang pekat. Ki iblis memenuhi langit, dan sejumlah besar iblis jahat muncul. 5.000 penguasa iblis. Mereka adalah 5.000 raja iblis yang telah menghilang. Dewa Langit Dameng dan yang lainnya sangat gembira. Dia tidak tahu mengapa 5.000 raja iblis akan muncul di belakang mereka padahal mereka sudah jelas memasuki reruntuhan. Namun, tidak apa-apa asalkan dia baik-baik saja. Dewa Langit Dameng memimpin 2.000 penguasa iblis dan menyerang 5.000 penguasa iblis. Namun, ketika kedua belah pihak mendekat,
hati Dewa Langit Dameng tiba-tiba menciut, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Hal ini karena dia telah menemukan sesuatu yang salah dengan 5.000 Raja Iblis. Kaisar Naga Abadi Chapter 4763 Bahasa Indonesia. Bab 4763, Membunuh Dewa Surgawi Dameng. Dewa Langit Dameng segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan 5.000 penguasa iblis. Awalnya, 5.000 Master Iblis telah terkikis oleh serangga leluhur iblis dan kehilangan kecerdasan spiritual mereka. Mereka telah menjadi boneka dan mata mereka menjadi kabur. Namun, sekarang sudah berbeda. Di samping niat membunuh yang brutal, ada juga kebencian yang mendalam di mata para iblis ini, dan sasaran kebencian ini tidak lain adalah mereka sendiri. Lebih tepatnya, itu adalah suku manusia surgawi. Hanya ada satu kemungkinan. Para iblis telah mendapatkan kembali kesadaran mereka. Paling tidak, cacing leluhur iblis dalam tubuh mereka telah ditekan. Bagaimana ini mungkin? Baru 1 jam sejak mereka menghilang dan iblis sudah pulih. Namun, kebenaran ada di depannya, dan dia harus mempercayainya. Hatinya terus tenggelam. Ada 5.000 Raja Iblis di depan dan belakang, dan mereka berada dalam krisis yang fatal. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia tidak akan mudah menerima nasibnya. Serang, serang ke samping. Dewa Langit Dameng meraung dan mengendalikan 2.000 penguasa iblis untuk menyerbu ke samping. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Ke-5.000 penguasa iblis itu meraung dan menyebar, mengelilingi Dewa Surgawi Dameng dan yang lainnya dalam bentuk kipas. Pada saat yang sama, Lu Ming dan yang lainnya di kastil iblis Yingsu juga mulai mengambil tindakan. Zixuan dan Yin Kong memimpin 5.000 guru iblis dari 2 keluarga kerajaan keluar dari kastil iblis di Yingsu. Mereka menyebar dan mengepung Dewa Surgawi Dameng dan yang lainnya. Dengan Dewa Surgawi Dameng memimpin 5.000 penguasa iblis, mereka tidak punya tempat untuk lari. Dengan cepat dia berhasil menyusulnya. Kedua belah pihak bertabrakan. 10.000 melawan 2.000, itu terlalu mudah. Namun, Lu Ming dan yang lainnya, serta 5.000 Master Iblis yang telah menyingkirkan cacing leluhur iblis, tidak membunuh mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menangkap 2.000 Master Iblis hidup-hidup dan ingin membantu mereka menyingkirkan cacing leluhur iblis. Ini adalah kekuatan yang dahsyat, dan akan sia-sia jika membunuh mereka semua. Dengan menyingkirkan cacing leluhur iblis bagi mereka, mereka akan menjadi kekuatan yang dahsyat melawan suku manusia surgawi. Situasi pertempuran benar-benar berat sebelah dan dia ditekan. 2.000 penguasa iblis terus-menerus ditekan dan dikendalikan. Namun, di bawah kendali Dewa Langit Dameng dan yang lainnya, 2.000 penguasa iblis itu bertarung dengan liar tanpa mempedulikan pertahanan mereka sendiri. Akibatnya, beberapa dari mereka terbunuh. Namun, sebagian besarnya terkendali. Lebih banyak lagi setan menyerbu ke arah Dewa Surgawi Dameng dan 50 orang pembudidaya manusia surgawi lainnya. Dewa Langit Dameng memang sangat kuat. Dia menyerang ke kiri dan ke kanan dan membunuh lebih dari selusin setan jahat berturut-turut. Namun, pada saat berikutnya, kedua setan yang mengerikan itu menyerang Dewa Dameng yang berada di surga. Di antara para iblis jahat, ada pula para penguasa iblis yang sangat kuat, yang tidak lebih lemah dari para penguasa surgawi yang paling berkuasa. Kedua Raja Iblis ini berada pada level yang sama dengan Raja Surga yang terkuat. Dengan keduanya bekerja sama, bahkan kekuatan mimpi besar Dewa Dameng dari langit pun tidak dapat melepaskan diri dari kepungan itu. Aku akan membunuhnya. Ayo, kata siluman tulang itu sambil menyerbu ke arah Dewa Langit Dameng bagai sambaran petir. Setan tulang memegang baju perang ungu emas, yang merupakan salah satu senjata suci istana surgawi. Baju perang itu sangat kuat. Baju tempur ungu emas itu menebas Dewa Dameng yang berada di langit, yang membuatnya terkejut. Dia terbelah menjadi ratusan bayangan dan berhasil menghindari serangan itu. Namun, dua penguasa iblis kuat lainnya juga telah tiba. Dewa Langit Dameng hampir tak berdaya menghadapi 3 makhluk yang selevel dengannya. Dia hanya bisa menghindar dengan sekuat tenaga. Wilayah impian yang agung. Ayo kita berangkat. Geram Dewa Langit Dameng, dan alam mimpinya yang agung menyebar,
menyelubungi iblis tulang dan dua raja iblis terkuat. Dewa Langit Damang pernah menggunakan teknik ini untuk menjebak semua makhluk hidup di seluruh galaksi dalam mimpi, di mana mereka berada di bawah belas kasihan makhluk lain. Dampak dari gerakan ini sangat mengejutkan bagi makhluk yang levelnya sama. Dewa Langit Damang dikenal sebagai makhluk paling menakutkan dan berbahaya di antara 4 dewa langit terkuat karena wilayah mimpinya yang luas. Saat itu, Lion perlu bekerja sama dengan dewa surgawi tingkat atas lainnya untuk melawan dewa surgawi Damang. Begitu domain mimpi besar muncul, dua raja iblis terkuat lainnya berada dalam keadaan linglung, dan serangan mereka terhenti sejenak. Bagi dewa Damang yang surgawi, jeda sesaat dalam serangan lawannya sudah cukup baginya untuk melarikan diri. Sayangnya kali ini dia salah perhitungan. Iblis tulang tidak bereaksi terhadap wilayah mimpi besarnya. Setan tulang itu tidak menghentikan serangannya. Baju perang ungu emas itu terus menyerang Dewa Damang yang berada di surga. Tuan Surgawi Damang jelas tidak menyangka bahwa iblis tulang tidak terpengaruh sama sekali, dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Aduh, baju zirah perang berwarna ungu keemasan itu mengenainya. Pada saat kritis itu, Dewa Surgawi Damang telah menghindar dengan sekuat tenaga, dan harta pertahanan dirinya telah diaktifkan. Akan tetapi, hal itu tetap tidak dapat menghentikan baju perang emas ungu. Harta karun pertahanan hancur, dan Dewa Damang terlempar. Luka mengerikan muncul di tubuhnya, dan dia hampir terpotong menjadi 2. Meskipun tubuhnya tidak terbelah 2 sepenuhnya, baju perang emas ungu itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, yang tetap menyebabkan luka serius padanya. Darah terus muncrat dari mulutnya dan wajahnya pucat pasi. Kenapa? Kenapa domain mimpiku yang hebat itu tidak memengaruhimu sedikitpun? Dewa Langit Damang meraung. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk melarikan diri dari 3 kekuatan yang setara. Sebelum dia meninggal, dia ingin mencari tahu mengapa iblis tulang mampu bertahan melawan wilayah mimpinya yang besar. Kau, seorang dewa sejati, ingin mengguncang api jiwaku. Sungguh lelucon, kata Bon acuh tak acuh. Awalnya, ia adalah eksistensi dari alam asal. Meskipun kultivasinya telah jatuh di bawah alam asal dan alam asal telah menghilang, api jiwanya masih belum sebanding dengan dewa tertinggi. Mata Dewa Surgawi Damang berbinar karena menyadari sesuatu. Pada saat ini, serangan 2 raja iblis terkuat telah tiba. Dewa Langit Damang tidak rela mati seperti ini, maka ia melawan sekuat tenaga. Namun, serangan iblis tulang telah menyakitinya terlalu parah, dan dia tidak dapat mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Selain itu, iblis tulang juga telah tiba. Bahkan jika dia bertarung dengan nyawanya, dia tidak dapat melakukannya. Setelah hampir tidak melawan beberapa gerakan, kepalanya dipenggal oleh iblis tulang, dan mayatnya dirobek oleh 2 raja iblis terkuat. Penguasa surgawi yang paling berkuasa di suatu generasi telah tumbang. Puluhan kultivator manusia surgawi yang tersisa semuanya terbunuh. Dari 2000 penguasa iblis, sekitar 800 telah terbunuh, dan sisanya 1200 telah disegel dan dikendalikan. Yin Kong, Zixuan, aku tidak menyangka kalian berdua akan menyelamatkan kami. Kami berutang budi padamu kali ini. Seekor iblis kekar terbang ke arah Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya. Masing-masing kepala memiliki 1 tanduk emas. Ini adalah salah satu dari 4 ras Raja Iblis, pemimpin ras tanduk emas saat ini, dia dipanggil Jiaodu. Kali ini, kami para iblis hampir dimusnahkan oleh suku manusia surgawi. Musuh bersama kami adalah suku manusia surgawi. Kami menyelamatkanmu hanya untuk menghadapi suku manusia surgawi. Zixuan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, meskipun kita musuh, ibu kota kita jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Aku berutang budi padamu kali ini, dan aku pasti akan mengembalikannya di masa depan. Jiaodu tertawa. Kaisar Naga Abadi Chapter 4764 Bahasa Indonesia. Bab 4764, meluncurkan serangan balik. Jika Anda ingin berbicara tentang bantuan, Anda harus berterima kasih kepada Luming. Dialah yang membantu kita mendapatkan kristal darah iblis leluhur. Sebelumnya, dialah yang mendesainnya.
Dengan bantuan teman-temannya, dia menjebak Anda dengan susunan dan berkesempatan untuk membantu Anda menyingkirkan cacing iblis leluhur. Zixuan menunjuk Lu Ming dan berkata. Jiaodu dan yang lainnya menatap ke arah Lu Ming. Manusia, hehe, aku akan mengingat bantuan ini. Jiaodu menyeringai. Apa rencanamu sekarang? Zixuan bertanya pada Jiaodu. Tentu saja aku akan membunuh suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi yang hina itu telah menggunakan kami sebagai boneka. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku tidak bisa menghilangkan kebencianku jika aku tidak membunuh seluruh suku manusia surgawi. Dan EBSCP, kau sedang mencari kematian. Jiaodu berkata dingin, matanya buas dan penuh dengan niat membunuh yang brutal. Dia seperti binatang buas yang akan melahap orang. Para iblis bertanduk besar itu pun dipenuhi dengan hasrat membunuh yang brutal dan mereka tak sabar untuk segera membunuh dan menyerbu suku manusia surgawi. Hanya memikirkan mereka yang dirusak oleh cacing iblis leluhur dan menjadi boneka suku manusia surgawi, yang tunduk pada belas kasihan suku manusia surgawi, memenuhi hati mereka dengan amarah dan niat membunuh yang brutal. Jika bukan karena Lu Ming, Zixuan, dan yang lainnya yang telah menyelamatkan mereka, mereka akan menjadi mayat hidup dan boneka dari suku manusia surgawi selama sisa hidup mereka. Ini lebih buruk daripada membunuh mereka. Itulah yang kuinginkan. Suku manusia surgawi kini mengepung pasukan penghancur surga di perkemahan. Lu Ming dan yang lainnya berasal dari pasukan penghancur surga. Ayo kita bunuh mereka untuk menuju surga dengan menghancurkan perkemahan angkatan darat. Kita akan menyerang mereka dari kedua sisi dan mengalahkan suku manusia surgawi dalam satu serangan. Zixuan segera mengikuti. Lu Ming tersenyum. Seperti yang diharapkan, dia benar. Setelah cacing leluhur Fin disingkirkan, para iblis ini tidak akan membiarkan suku manusia surgawi lepas begitu saja. Mereka akan membunuh suku manusia surgawi tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang jumlah total setan di sini mendekati 11.000. Selain 5.000 master surgawi dari pasukan penghancur surga, jumlah mereka tidak kurang dari istana surgawi. Bahkan, mereka memiliki lebih banyak master surgawi daripada istana surgawi. Hanya tersisa 2.000 master iblis di istana surgawi, sedangkan istana surgawi hanya memiliki sekitar 16.000 master surgawi. Di antara mereka, suku Sein pertempuran, ras Buddha, leluhur iblis, dan ras roh telah pergi. Ditambah dengan kerugian yang telah mereka derita selama kurun waktu ini, istana surgawi sekarang memiliki kurang dari 15.000 dewa-dewa. Dengan penambahan 2.000 setan, jumlah setan menjadi kurang dari 17.000. Namun, sebagian dari master surgawi mengejar orang-orang yang melarikan diri dari penjara kekaisaran. Jumlah mereka sekitar 2.000 orang. Dengan cara ini, ada kurang dari 15.000 guru surgawi di sekitar surga yang menghancurkan perkemahan tentara. Ini adalah kesempatan langka untuk menyerang sekarang. Setelah berdiskusi sebentar, mereka mulai bergerak. Tentu saja, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menyingkirkan serangga leluhur iblis untuk 1.200 penguasa iblis yang baru saja mereka tekan. Sederhana saja, mereka kembali ke reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya dan melemparkan 1.200 penguasa iblis ke dalam danau yang berisi energi kristal darah iblis leluhur. Setelah lebih dari 1 jam, 1.200 penguasa iblis semuanya telah kembali normal. Begitu para penguasa iblis ini kembali normal dan mengetahui apa yang telah terjadi kepada mereka, mereka menjadi murka dan menuntut untuk membunuh para penggarap suku manusia surgawi sebagai pembalasan dendam. Semua iblis jahat memasuki kastil iblis Yingsu, yang kemudian menerobos kehampaan dan menuju perkemahan tentara penghancur surga. Reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya berada di reruntuhan alam semesta dan tidak jauh dari pangkalan angkatan darat yang menghancurkan surga. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka tiba di dekat pangkalan angkatan darat yang menghancurkan surga. Dari jauh, orang bisa mendengar gemuruh hebat yang datang dari kehampaan. Ada sekitar 15.000 penguasa surgawi di dekat perkemahan pasukan penghancur surga, termasuk 2.000 penguasa iblis. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok dan bergiliran menyerang barisan pasukan penghancur surga. Setelah beberapa lama tidak berjumpa,
cahaya di barisan perkemahan tentara penghancur surga telah meredup banyak. Pada tingkat ini, susunan tentara penghancur surga akan hancur dalam waktu paling lama 200 tahun. Bunuh, bunuh semua suku manusia surgawi. Bunuh saja kami. Semua iblis jahat menjadi murka dan mereka bergegas keluar dari kastil iblis di Yingsu dengan niat membunuh yang brutal. Hampir 11.000 raja iblis menyerang para ahli istana surgawi dengan ki iblis dan kekuatan iblis yang dahsyat. Para pusat kekuatan istana surgawi telah menemukan tentara iblis dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Ada begitu banyak raja iblis. Apa yang terjadi? Mungkinkah serangga leluhur iblis dalam tubuh mereka telah dihilangkan? Tak terhitung banyaknya manusia surgawi yang sangat terkejut hingga mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang yang menyerang surga dan menghancurkan perkemahan angkatan darat tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Bahkan kau yang tak dapat mati pun terkejut. Akan tetapi, dia adalah orang yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia cepat tenang. Berhentilah menyerang perkemahan pasukan penghancur surga. Mari kita berkumpul dan hadapi iblis jahat terlebih dahulu. Ye Unding meraung, suaranya menyebar ke seluruh area. Suara mendesing. Para ahli dewa dari istana surgawi semuanya berkumpul bersama. Menyerang. Saat pasukan iblis mendekat, sang makhluk abadi berteriak. Dan EBSP, hampir 15.000 eksistensi dewa surgawi menyerang bersama-sama. Serangan mengerikan melesat melalui udara menuju pasukan iblis jahat. Membunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Pasukan iblis meraung liar, dan ki iblis meledak. Mereka juga menyerang dengan sekuat tenaga, menghalangi serangan para ahli istana surgawi. Saat berikutnya, kedua belah pihak bertabrakan dan memulai pertempuran jarak dekat. Dalam sekejap mata, banyak orang dari kedua belah pihak telah jatuh. Akan tetapi, jumlah iblis jahat di pihak mereka jauh lebih sedikit, jadi wajar saja mereka banyak menderita, dan jumlah kematiannya pun lebih tinggi. Membunuh, mati, teriak Luming sambil menusukkan tombak Ares ke depan, membunuh seorang manusia surgawi. Luming, mati. Para ahli dari suku manusia surgawi tentu saja mengincar Luming. Seorang penguasa surgawi yang kuat menyerang Luming. Namun, iblis tulang di sebelah Luming bergerak. Baju perang ungu emas itu menebas dan membelah seorang raja surga menjadi dua. Kekuatan mengerikan itu juga memusnahkan jiwanya. Luming, Xian Yanxing, Dandan, Myriad God, dan Bone Demon tidak dipisahkan. Dengan perlindungan dari ahli Bone Demon yang hebat dan kekuatan tempur mereka sendiri, mereka aman untuk sementara waktu. Semua orang di pasukan penghancur surga, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Mengapa kalian tidak menyerang dan mengalahkan istana surgawi dalam satu gerakan? Kapan kalian menunggu? Lu Ming meraung. Suaranya ditransmisikan ke surga dan menghancurkan perkemahan army. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak dan memancarkan cahaya yang cemerlang, sehingga orang-orang tentara penghancur surga dapat melihatnya. Itu Luming. Setan-setan itu dibawa oleh Luming. Tidak ada masalah. Para ahli dari tentara penghancur langit sangat gembira melihat Luming. Mereka tidak langsung menyerang sekarang, terutama karena mereka takut terjebak. Hal ini karena para iblis jelas telah dikendalikan oleh suku manusia surgawi. Mereka takut bahwa ini adalah pertunjukan yang dibuat oleh para iblis dan suku manusia surgawi untuk mengelabui mereka agar pergi sehingga mereka dapat menangkap mereka semua sekaligus. Namun, setelah melihat Luming, mereka tahu bahwa para iblis benar-benar sedang berperang dengan suku manusia surgawi dan itu bukanlah suatu konspirasi. Bunuh. Jadi, guru surgawi, ikuti aku dan bunuh jalan keluar kita. Singa adalah yang pertama mengaum. Membunuh. Para pakar lainnya pun bersorak. Buka formasinya dan hancurkan jalan keluar kami. Teriakan perang mengguncang langit. Formasi perkemahan pasukan penghancur surga terbuka, dan 5.000 master dewa menyerbu keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 4765 Bahasa Indonesia. Bab 4765, Istana Surgawi mundur karena kekalahan. 5.000 dewa penguasa dari pasukan penghancur surga menyerbu dengan niat membunuh. Tatapan mata mereka tajam,
dan mereka mengerahkan kekuatan tempur mereka secara ekstrim. Mereka menyerbu ke arah para ahli istana surgawi tanpa mempedulikan nyawa mereka. Orang-orang tentara penghancur surga sungguh bosan. Selama lebih dari 500 tahun, mereka hanya bisa bersembunyi di perkemahan tentara penghancur surga dan membiarkan istana surgawi menyerang mereka tanpa mampu melawan. Sungguh membuat frustrasi. Sekarang setelah ada kesempatan, mereka tentu harus melampiaskan kemarahannya. 5.000 dewa tertinggi dari tentara penghancur surga menyerbu keluar dari belakang istana surgawi, menyebabkan para ahli istana surgawi menjadi pucat. Tentu saja mereka tidak bisa memusatkan kekuatannya melawan para setan jahat, jadi mereka hanya bisa membagi 5.000 master dewa untuk melawan tentara penghancur surga. Dan EBSCP, kedua belah pihak digabungkan memiliki lebih dari 30.000 dewa penguasa, dan pertempuran kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di wilayah tersebut. Dan EBSCP, setidaknya, di era ini, sungguh belum pernah terjadi sebelumnya bagi begitu banyak dewa surgawi yang dimobilisasi untuk pertempuran yang kacau. Bahkan ketika suku manusia surgawi berperang melawan para dewa primitif, mereka tidak mengirimkan begitu banyak guru dewa. Dan EBSCP, lebih dari 30.000 dewa-dewa berjuang untuk hidup mereka. Ini sungguh mengerikan, dan kerusakan yang mereka timbulkan sungguh mencengangkan. Untungnya, mereka berada di tempat pembuangan sampah alam semesta, dan tidak ada pecahan benua lain di sekitar mereka kecuali pangkalan angkatan darat penghancur surga, jadi tidak ada bencana yang menghancurkan. Kalau di alam semesta, satu demi satu bidang bintang akan hancur. Di surga yang menghancurkan perkemahan tentara, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menatap ke dalam kehampaan dengan kengerian yang mendalam di mata mereka. Adegan ini bagaikan pertempuran dalam legenda epik. Adegan ini memberi dampak yang kuat pada mereka. Dan EBSCP, para dewa penguasa, yang biasanya angkuh dan berkuasa, hanyalah pion dalam peperangan seperti ini. Para dewa master sedang sekarat setiap saat. Beberapa dari mereka hancur berkeping-keping, sementara yang lain hancur total. Dan EBSCP, hanya dalam 10 menit, kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari 1.000 dewa-dewa. Adapun istana surgawi, mereka secara bertahap mengalami kerugian dan terpaksa mundur. Secara logika, meskipun jumlah orang dari istana surgawi sedikit lebih sedikit daripada jumlah gabungan para iblis dan pasukan penghancur surga, jumlahnya tidak jauh lebih sedikit. Paling banyak, hanya sekitar 1.000 orang lebih sedikit. Dia tidak akan kalah secepat itu. Akan tetapi, moral dan semangat juang istana surgawi jauh lebih rendah dibandingkan dengan para iblis dan tentara penghancur langit. Para iblis itu pada awalnya haus darah. Selain itu, mereka telah dirusak oleh cacing iblis leluhur suku manusia surgawi dan berubah menjadi boneka mereka. Kebencian mereka terhadap suku manusia surgawi sungguh mengerikan. Mereka ingin membalas dendam baik yang lama maupun yang baru. Mereka tidak takut mati, dan yang mereka inginkan hanyalah membunuh seluruh suku manusia surgawi. Semangat juang dan moral pasukan penghancur surga juga tidak buruk. Mereka telah menahan diri selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka semua meledak sekaligus. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa pertempuran ini sangat penting bagi mereka. Jika mereka dapat menang, situasi tentara penghancur surga akan pulih sepenuhnya. Jika dia kalah, dia akan berada dalam bahaya nyata. Oleh karena itu, orang-orang dari tentara penghancur langit juga bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Sebaliknya istana surgawi adalah kebalikannya. Di antara para ahli istana surgawi, ada lebih dari 1.000 master dewa dari ras lain. Para master dewa ini tidak memiliki banyak semangat juang. Mereka selalu tidak puas dengan suku manusia surgawi. Dia selalu ditindas oleh suku manusia surgawi, dan dia juga terpengaruh oleh mereka yang melarikan diri dari penjara surgawi. Di antara mereka ada pula para pakar dari ras mereka. Hanya saja mereka tidak seberani suku Sein pertempuran, ras Buddha, leluhur iblis dan ras roh untuk meninggalkan istana surga secara langsung. Akan tetapi, mereka tidak rela mengorbankan dirinya demi suku manusia surgawi. Oleh karena itu, orang-orang ini secara alami akan menghadapi situasi tersebut dan tidak akan benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Adapun suku manusia surgawi,
mereka pun tidak banyak keinginan untuk berperang. Alasan utamanya adalah perbedaannya terlalu besar. Awalnya, suku manusia surgawi, atau istana surgawi, memiliki keunggulan absolut. Mereka telah mengendalikan iblis jahat, mengepung pasukan penghancur surga, dan memiliki momentum untuk menyatukan alam semesta. Akan tetapi, hanya dalam waktu singkat, situasinya telah berubah total. Para pembudidaya suku manusia surgawi tidak dapat menerima ini. Pukulan itu terlalu hebat, dan mereka sedikit bingung. Tentu saja, semangat juang mereka tidak tinggi. Dengan cara ini, meskipun jumlah orang di kedua belah pihak hampir sama, pihak istana surgawi mengalami kekalahan. Jika mereka mundur, situasinya akan menjadi lebih buruk. Keinginan banyak orang untuk bertarung akan menjadi lebih rendah, dan akan sulit bagi mereka untuk menggunakan kekuatan tempur penuh mereka. Mereka akan ditekan dan dipukuli, dan kerugian mereka akan menjadi semakin besar. Wajah Ye Wusheng, Ye Qiuxian, dan yang lainnya menjadi lebih muram. Nenek moyang, apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, kerugian kita akan sangat besar. Seorang Raja Surga bertanya kepadamu yang abadi. Ekspresi Ye Unding menjadi semakin buruk. Mundur, mundur. Ye Unding sangat tegas dan segera memberi perintah mundur. Berkumpul dan mundur. Raungan Dewa Surgawi bergema di seluruh medan perang. Para ahli istana surgawi sangat bersemangat. Mereka berkumpul bersama, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Pada saat yang sama, suku manusia surgawi mengendalikan sisa kurang dari 2000 iblis untuk berdiri di garis depan dan bertindak sebagai kekuatan utama untuk melawan serangan dari semua sisi. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Pihak istana surgawi berfokus pada pertahanan dan segera menstabilkan situasi, dan tidak ada yang tewas. Para iblis dan bala tentara penghancur surga terus menyerang, namun mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan istana surgawi. Para pembudidaya istana surgawi mundur saat mereka bertarung, dengan cepat meninggalkan perkemahan tentara penghancur surga. Setelah iblis dan bala tentara penghancur surga mengejar agak jauh, mereka berhenti dan tidak meneruskan pengejaran. Karena tidak ada gunanya melanjutkan pengejaran. Pihak lain fokus pada pertahanan, dan sangat sulit bagi mereka untuk menerobos. Kita menang. Para anggota tentara penghancur surga sangat gembira. Akan tetapi, mereka masih sangat waspada terhadap setan jahat dan mundur ke surga untuk menghancurkan perkemahan angkatan darat. Semuanya, apa rencana kalian setelah ini? Lu Ming bertanya pada Zixuan, Yin Kong, Jiao Du, dan yang lainnya. Jadi ini adalah tempat pembuangan sampah alam semesta yang legendaris, reruntuhan yang ditinggalkan oleh tanah purba. Lingkungan kultivasi di sini memang jauh lebih baik daripada alam semesta gelap. Selanjutnya, ras kita secara alami harus hidup dan berkembang biak di tempat pembuangan sampah alam semesta. Kata Jiao Du. Benar sekali. Karena kita sudah keluar, tentu saja kita harus menempati tempat di tempat pembuangan sampah alam semesta. Zixuan juga berkata, Yin Kong dan Raja Iblis lainnya memiliki ide yang sama. Selain itu, perseteruan mereka dengan suku manusia surgawi belum berakhir. Mereka tidak akan membiarkan suku manusia surgawi pergi begitu saja. Inilah yang diinginkan Lu Ming. Dengan pengekangan para iblis, suku manusia surgawi seharusnya tidak memiliki energi cadangan untuk menyerang pasukan penghancur surga. Tentara penghancur surga dapat menggunakan perkemahan tentara penghancur surga sebagai intinya untuk berkembang keluar dan menduduki sebagian wilayah untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tempat pembuangan sampah alam semesta saat ini adalah tanah harta karun, dan dia tidak bisa melewatkannya. Namun, masih ada masalah penting yang belum diselesaikan oleh keempat keluarga kerajaan iblis. Itulah nenek moyang iblis kristal darah. Ini adalah harta iblis yang paling berharga, dan tidak ada satupun dari keempat keluarga kerajaan yang rela melepaskannya. Kala itu, keempat keluarga kerajaan besar saling bertarung karena kristal darah iblis leluhur. Kali ini, tidak ada pihak yang mau menyerah, dan semua orang ingin mengendalikannya. Semuanya, dengarkan aku. Dulu, karena kristal darah iblis leluhur, suku manusia surgawi memanfaatkanmu dan menjebakmu di alam semesta yang gelap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan yang sama? Kata Lu Ming. Zixuan, Yin Kong, Jiao Du, dan yang lainnya terdiam. Mereka semua mengerti logikanya, tetapi mereka tidak mau menyerah. Mengapa kalian tidak berbagi kristal darah iblis leluhur? Kalian harus memahami bahwa musuh bersama kalian adalah suku manusia surgawi. Lu Ming menyarankan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4766 Bahasa Indonesia. Bab 4766, Jalan Perkembangan, Dewa-Dewa Tingkat ke-8. Setelah keempat keluarga kerajaan berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk menyimpan kristal darah iblis leluhur bersama-sama. Keempat keluarga kerajaan masing-masing akan mengirim seorang ahli untuk menjaganya bersama-sama. Semua keuntungan akan dibagi rata. Setelah berdiskusi, keempat keluarga kerajaan iblis mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ming dan pergi. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah badai. Lu Ming mendesah sedikit. Orang dapat membayangkan bahwa negara-negara adikuasa akan segera mulai bertempur memperebutkan tempat pembuangan sampah alam semesta. Lingkungan kultivasi di tempat rongsokan alam semesta semakin membaik dan sudah jauh melampaui alam semesta. Beberapa pecahan benua yang dulunya mematikan masih memiliki vitalitas dan dipenuhi dengan energi padat. Bahkan kristal purba telah digali. Seseorang dapat membayangkan bahwa lingkungan kultivasi masa depan tempat pembuangan sampah alam semesta hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ini adalah fondasi semua kekuatan utama. Menempati tempat pembuangan sampah alam semesta sama saja dengan menduduki sumber daya. Akan ada lebih banyak ahli di masa depan, dan ini adalah modal untuk memperjuangkan hegemoni di alam semesta. Seseorang dapat membayangkan bahwa di masa depan, istana surgawi, ras semi-abadi, ras iblis, tentara penghancur langit, dan ras-ras kuat lainnya semuanya akan bertempur memperebutkan pecahan benua di reruntuhan alam semesta. Seluruh alam semesta telah memasuki era baru. Ini adalah hal yang baik. Setidaknya istana surgawi itu dominan dan tidak akan dapat mendominasi alam semesta. Ini akan lebih kondusif bagi perkembangan pasukan penghancur surga. Kata Xian Yanxing, Lu Ming, dan yang lainnya mengangguk. Situasi seperti itu tentu saja lebih menguntungkan bagi tentara penghancur surga, karena mereka mempunyai kesempatan untuk mengatur napas. Asal mereka bisa mendapatkan hati seorang raja manusia dan mengumpulkan tubuh jasmani seorang raja manusia, mereka akan bisa menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan dan menyapu bersih semua ahli. Ayo kembali ke pangkalan, kata Lu Ming. Mereka lalu kembali ke surga dan menghancurkan perkemahan army. Pada saat ini, perkemahan tentara penghancur surga dipenuhi dengan sorak-sorai. Setelah ratusan tahun, krisis akhirnya terselesaikan. Semua orang merasa jauh lebih santai. Lu Ming. Saat Lu Ming dan yang lainnya kembali, Sisi, Tang Jun, dan yang lainnya mengelilingi mereka. Lu Ming, apa yang terjadi? Mengapa para iblis itu tiba-tiba menyerang balik dan melawan suku manusia surgawi? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Tang Jun mengajukan sejumlah pertanyaan. Pikiran pertamanya adalah masalah ini ada hubungannya dengan Lu Ming. Lion dan yang lainnya juga memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu karena Lu Ming dan yang lainnya jelas-jelas telah bergaul dengan para iblis dan tampaknya berhubungan baik. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Akulah yang paling berjasa dalam hal ini. Lu Ming hanya membantuku. Aku akan memberitahumu. Seperti yang diduga, sebelum Lu Ming sempat mengatakan apapun, dan berbicara terlebih dahulu. Air liur beterbangan kemana-mana saat dia dengan jelas menceritakan pengalaman mereka selama kurun waktu tersebut. Tentu saja, ketika hal itu keluar dari mulut Dandan, maknanya secara alami berubah, dan semuanya menjadi kontribusinya yang besar. Terutama pertempuran di reruntuhan transformasi segudang, di mana dia membantu iblis menyingkirkan serangga leluhur iblis. Itu saja, kali ini, jika aku tidak muncul secara langsung, pasukan penghancur surga akan berada dalam bahaya. Pada akhirnya, Dandan menyimpulkan, tampak bersemangat dan bangga. Untungnya, Tang Jun, Si, dan yang lainnya tahu orang macam apa Dandan itu, jadi mereka secara otomatis menyaring bualannya saat mereka mendengarnya.
Tetapi ketika dia mendengar bagian terakhirnya, dia masih sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Luming dan yang lainnya telah mengalami begitu banyak hal selama kurun waktu ini. Mereka bahkan telah menyelamatkan iblis dan berhasil membalikkan situasi perang. Situasi alam semesta telah mencapai tahap baru. Dan benar tentang satu hal. Kali ini, jika bukan karena Luming dan yang lainnya, pasukan penghancur langit akan berada dalam bahaya nyata. Sekarang alam semesta sedang mengalami perubahan besar, reruntuhan alam semesta akan menjadi tanah suci untuk budidaya. Semua jenis harta alam akan diproduksi terus-menerus. Jika kita ingin bersaing dengan istana surga di masa depan, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kata Luming. Luming, kau benar. Kita harus mengambil tindakan selanjutnya. Kita akan menggunakan perkemahan pasukan penghancur surga sebagai inti dan mengirim para ahli untuk memperluas. Kata singa. Kemudian para petinggi tentara penghancur surga berkumpul bersama untuk membahas masa depan mereka. Setelah berdiskusi, mereka mulai bertindak. Mereka mengirim para ahli untuk menempati pecahan-pecahan itu dengan pangkalan sebagai intinya. Pada hari-hari berikutnya, seluruh alam semesta memasuki era persaingan hebat. Setelah istana langit mundur, mereka kembali ke 4 istana langit besar. Dengan 4 istana langit besar sebagai intinya, mereka mulai menduduki reruntuhan alam semesta. Para iblis pun sama. Dengan 4 keluarga kerajaan sebagai intinya, mereka juga dengan gila-gilaan menduduki reruntuhan alam semesta. Ras besar lainnya seperti suku Sein pertempuran dan ras Buddha juga menempati sebagian. Akan tetapi, ras-ras ini tahu bahwa kekuatan mereka terbatas, jadi mereka hanya menempati sebagian kecil saja dan tidak melakukan ekspansi. Hanya dalam beberapa bulan, sepertiga tempat pembuangan sampah alam semesta telah dieksplorasi dan telah dibagi-bagi oleh berbagai kekuatan. Di antara mereka, ras kuasa abadi menempati wilayah paling luas dan terbesar karena mereka memiliki inisiatif dan menempati 50% wilayah yang dieksplorasi. Sisanya yang 50% dibagi di antara istana surgawi, iblis, dan tentara penghancur langit. Jelas saja, istana surgawi tampaknya cukup takut terhadap suku semi-abadi, jadi tidak ada gesekan dengan mereka untuk saat ini. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak memiliki cukup kekuatan. Selama periode ini, para iblis terus-menerus menyerang wilayah yang diduduki oleh istana surgawi. Hanya dalam beberapa bulan, kedua belah pihak telah bertempur dalam puluhan pertempuran. Pada saat yang sama, setelah para iblis menduduki sebagian wilayah, mereka mulai mengirim orang-orang kembali ke alam semesta gelap. Mereka mulai menggunakan kekuatan kristal darah iblis leluhur untuk menyingkirkan cacing iblis leluhur bagi para iblis di bawah tingkat Master Dewa. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar iblis jahat keluar dari alam semesta yang gelap dan menyebar ke berbagai bagian reruntuhan alam semesta, berkembang biak dan hidup. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Seluruh alam semesta telah memasuki tahap baru. Selain perang melawan iblis dan istana surgawi yang sewaktu-waktu terjadi pertarungan, tidak ada lagi perang besar lainnya. Semua kekuatan besar tampaknya tengah membangun kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, tidak ada satupun kekuatan besar yang menyerah dalam pencarian jantung Raja Manusia. Entah itu ras semi-abadi, istana surgawi, atau tentara penghancur langit, mereka semua secara diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki seluruh reruntuhan alam semesta, mencari petunjuk tentang hati Raja Manusia. Ini karena semua kekuatan besar memahami bahwa hati penguasa manusia adalah kuncinya. Begitu hati itu muncul, kemungkinan besar akan segera mengubah situasi saat ini. Selama kurun waktu ini, Luming tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia akan menyerahkan masalah pengembangan kepada orang lain. Luming fokus pada kultivasi dan dengan panik menyempurnakan kristal purba untuk meningkatkan kemampuannya. Setelah beberapa tahun, Luming berhasil memurnikan 500 juta kristal primal di tangannya. Kultivasinya akhirnya maju ke tingkat ke-8 alam Master Dewa. Setelah berhasil mencapai tingkat ke-8 alam Master Dewa, kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku seharusnya menjadi yang kedua setelah Raja Surga terkuat di level itu.
Lu Ming bergumam. Ia yakin, jika ia bertemu dengan seorang dewa langit tingkat atas seperti dewa jurang iblis tak terukur yang berbaju sirah perak, ia tidak akan terkalahkan dan bahkan akan mampu mengalahkannya. Kekuatan tempurnya saat ini masih sedikit lebih lemah daripada Raja Surga terkuat, tetapi seharusnya tidak terlalu jauh. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming tidak memiliki banyak lawan di antara para Master Surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4767 Bahasa Indonesia. Bab 4767, Memakan Senjata Suci Penjaga Kuil. Dalam beberapa tahun terakhir, Xian Yanxing, Dandan, Pantheon, Tang Jun dan yang lainnya telah berkultivasi dengan sepenuh hati. Mereka berada pada tahap kemajuan pesat, jadi wajar saja mereka tidak akan ikut campur dalam hal-hal remeh lainnya. Tujuan mereka satu-satunya adalah mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. Terlebih lagi, mereka telah memperoleh sejumlah besar sumber daya di Istana Surgawi Ilusi, dan ini adalah saat yang tepat untuk mengubah sumber daya ini menjadi kekuatan. Dandan dan basis kultivasi para dewa juga mengalami kemajuan pesat. Namun, kultivasi Xian Yanxing telah mencapai kemacetan. Dan EBSCP, bagi dewa penguasa tingkat ke-9 untuk menerobos ke puncak alam dewa penguasa tidaklah semudah itu. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan menumpuk sumber daya. Seseorang perlu mengumpulkan energi secara perlahan dan menjalani suatu proses. Khususnya, Xian Yanxing sebelumnya telah memadatkan benih asal. Energi asal yang terkandung dalam benih asal yang dipadatkan sebelumnya tidak memiliki karakteristiknya sendiri. Itu adalah jenis energi asal yang umum. Benih asal yang dipadatkan oleh Lu Ming, Xian Yanxing, Ye Qiuxian, dan Dandan semuanya memiliki atribut yang serupa. Dan EBSCP, namun, dewa tertinggi atau eksistensi alam asal semuanya memiliki karakteristik uniknya sendiri. Energi asal setiap orang agak berbeda, dan itu adalah yang paling cocok untuk mereka. Jika Xian Yanxing ingin menerobos ke puncak yang maha kuasa, ia harus terlebih dahulu mengubah energi asal dalam benih asal menjadi energi asal dengan karakteristiknya sendiri. Setelah itu, ia akan terhubung dengan lautan semesta melalui jembatan semesta, memahami asal-usulnya, dan perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan asal. Dan EBSCP, hanya ketika energi asalnya telah terkumpul pada tingkat yang cukup, dia dapat menerobos ke puncak tingkat dewa penguasa. Langkah ini bergantung pada tingkat pemahaman masing-masing individu. Mereka yang memiliki tingkat pemahaman tinggi akan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan langkah ini, sedangkan mereka yang memiliki tingkat pemahaman rendah akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Langkah ini memerlukan akumulasi dan sulit untuk mengandalkan sumber daya. Tentu saja, harta yang dapat membantu meningkatkan pemahaman seseorang merupakan pengecualian. Bahkan dengan pengalaman Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya, dia masih membutuhkan waktu lama untuk bisa menerobos. Dan EBSCP, sekarang setelah aku mencapai level ke-8 Dewa Penguasa, sumber daya yang aku perlukan untuk menerobos terlalu mengerikan. Aku membutuhkan setidaknya 5 hingga 6 miliar kristal primal. Di mana aku bisa menemukan begitu banyak kristal primal? Mata Zhao Feng berbinar. Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Bahkan jika mereka mengosongkan gudang harta karun di 4 istana surgawi, mereka tidak akan dapat mengumpulkan 5 atau 6 miliar kristal purba. Untungnya, alam semesta telah mengalami perubahan besar, dan kristal-kristal purba telah muncul di banyak pecahan benua yang sebelumnya mati. Kecepatan dan jalur untuk memperoleh kristal-kristal purba jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan ia hanya bisa mengumpulkannya secara perlahan di masa mendatang. QQ kekurangan sumber daya, jadi kemajuannya lambat. Lu Ming memikirkan QQ lagi. Semenjak QQ berhasil mencapai alam master surgawi tingkat 8, ia praktis berhenti bergerak. Mereka sebagian besar kekurangan senjata dewa tingkat asal yang rusak atau material logam tingkat atas. Di dalam brankas harta karun istana surgawi ilusi, dia tidak mendapatkan senjata dewa tingkat asal yang rusak ataupun material logam tingkat asal. Dengan kurangnya sumber daya, sangat sulit bagi QQ untuk berkembang. Kemampuan QQ semakin lama semakin kuat. Setelah melahap berbagai macam senjata dewa tingkat asal yang rusak, ia memiliki lebih banyak trik.
Ia sangat membantu Lu Ming dan dapat membalikkan keadaan pertempuran pada saat-saat kritis. Senjata suci kuil. Tiba-tiba, mata Lu Ming dipenuhi dengan tekad. Dia berencana untuk mengeluarkan senjata dewa penjaga kuil milik Istana Surgawi untuk dilahap Qiu-Qiu. Semua senjata dewa itu bersifat ofensif. Lu Ming tidak membutuhkan yang lain karena dia sudah memiliki tombak Ares. Dulu dia berencana meninggalkannya untuk keluarganya. Namun, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi keluarga dan pengikutnya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Akan sia-sia jika tetap menyimpannya di tangannya. Dia mungkin juga akan mengambil satu untuk dimakan Qiu-Qiu. Peningkatan level kultivasi Qiu-Qiu akan lebih membantunya. Senjata suci Garrison Kuil adalah senjata suci tingkat asal yang terbaik. Itu pasti akan sangat membantu Qiu-Qiu. Qiu-Qiu, ini untukmu. Karena dia sudah bulat pikirannya, sebuah senjata dewa penjaga kuil muncul di tangan Lu Ming dan dia memberikannya kepada Qiu-Qiu. Ini. Mata Qiu-Qiu langsung berbinar. Namun, dia tidak langsung menelannya. Dia tahu bahwa itu adalah harta karun yang sangat berharga yang menjadi incaran Lu Ming. Ini dia. Makanlah dan segeralah makan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Jika kamu memberikannya kepadaku, maka aku tidak akan bersikap sopan. Air liur Qiu-Qiu hampir mengalir keluar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan senjata suci penjaga aula ini dalam satu tegukan. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan 30 kati perak percikan api es dan memberikannya kepada Qiu-Qiu. Senjata-senjata suci milik Istana Garrison sangat luar biasa. Itu adalah senjata-senjata suci terbaik. Dia takut jika Qiu-Qiu memakannya, akan menghasilkan banyak kotoran yang akan memengaruhi fondasinya dan membuatnya sulit untuk menerobos. Dengan es bintang api perak sebagai mediator, itu benar-benar aman. Setelah Qiu-Qiu memakan 30 kati perak percikan api es, benda itu berubah menjadi gelang dan dikenakan di tangan Lu Ming. Selanjutnya, saya akan terus memahami skill rahasia dan formula pertempuran. Lu Ming bangkit dan pergi ke tempat dengan suara surgawi primordial. Dia terus mempelajari keterampilan rahasia dan formula karakter pertempuran. Karena ia tidak dapat membuat terobosan dalam kultivasinya, ia hanya dapat memahami formula pertempuran dan keterampilan rahasia. Dengan cara ini, ia juga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Benua langit, pecahan benua besar di reruntuhan alam semesta. Ini juga merupakan tempat penting di tanah purba di era terakhir, mirip dengan medan perang Qian-Qiu dan berisi sejumlah besar sumber daya. Sama seperti medan perang Qian-Qiu, tentara penghancur langit juga telah mengirim banyak ahli untuk bersaing dengan Istana Surgawi untuk memperebutkan langit dan tanah. Mereka telah bertarung satu sama lain dan memperebutkan sumber daya. Namun kini, tentara penghancur langit sudah mundur. Benua di langit menjadi milik Istana Surgawi. Di langit di atas benua yang terapung itu, ada 4 istana kuno yang besar. 4 istana surgawi yang agung. Benar saja, 4 istana surgawi agung dari Istana Surgawi, Istana Surgawi Ilusi, Istana Surgawi Ziwei, Istana Surgawi Hongmeng, dan Istana Surgawi Rahasia Surgawi, semuanya berkumpul di sini. Tempat ini telah menjadi markas Istana Surga di reruntuhan alam semesta. Ada sebuah istana besar di bawah benua Istana Surga. Pada saat ini, sejumlah besar tokoh terkemuka dari suku manusia surgawi telah berkumpul di istana untuk membahas beberapa hal. Benar, yang ada di sini hanyalah manusia surgawi. Tidak ada ras lain, seperti ras malaikat atau ras darah. Ye yang abadi duduk tinggi di atas, menatap semua orang. Menghadapi situasi saat ini, saran apa yang Anda miliki? Katamu, wahai yang abadi. Para tokoh kuat suku manusia surgawi mulai mengungkapkan pikiran mereka. Ada yang menyarankan agar mereka tidak berbuat apa-apa untuk saat ini, berkembang perlahan-lahan, mengumpulkan kekuatan, dan mencari hati raja manusia selagi mereka melakukannya. Ada yang mengusulkan agar pasukan dikirim langsung untuk membasmi setan jahat terlebih dahulu, lalu membasmi pemberontak, baru kemudian menginjak-injak ras yang hampir abadi. Kedua belah pihak tidak sependapat dan bertengkar. Akhirnya, sang keabadian berbicara dan semua orang menjadi tenang. Nenek moyang, apakah kau punya ide?
Seorang Raja Surga tua membungkuk dan bertanya pada Ye Buxiu. Dia pintar, dia tidak pernah mengungkapkan pendapatnya sebelumnya. Di saat yang sama, dia melihat ekspresi tenang Ye Wu Seng, dia tahu Ye Wu Seng punya ide. Benar sekali, aku akan mengorbankan pendapatmu. Katamu, wahai yang abadi. Kompromi. Leluhur, junior ini lamban dan tidak tahu bagaimana berkompromi. Seorang Raja Surga bertanya, setan jahat, pengkhianat, semuanya harus dimusnahkan. Mata Ye Unding memancarkan cahaya dingin, apakah mereka berpikir bahwa istana surgawi kita lemah dan tidak dapat melakukan apapun kepada mereka setelah kesengsaraan besar asal-usul? Aku ingin memberitahu mereka bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Asal-usul tidak dapat keluar selama malapetaka asal-usul, dan alam master surgawi adalah puncaknya. Ini adalah istana surgawi, dunia suku manusia surgawi. Sudah saatnya memanggil keberadaan itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4768 Bahasa Indonesia. Bab 4768, Pedang Malapetaka yang disempurnakan dan Petir Surgawi Malapetaka yang disempurnakan. Perkataan Ye Unding mengguncang hati semua ahli manusia surgawi. Nenek moyang, maksudmu, istana surgawi. Seorang Raja Surga tua berkata dengan suara gemetar penuh rasa hormat. Istana surgawi primitif adalah istana surgawi yang paling misterius dari semua istana surgawi. Istana ini juga dikabarkan sebagai istana surgawi kelima. Istana surgawi ini benar-benar berbeda dari 4 istana surgawi yang dikenal dunia luar. Dia misterius dan tak terduga, bahkan di mata banyak penguasa surgawi suku manusia. Banyak penguasa surgawi hanya tahu bahwa hanya ada sedikit orang di istana surgawi primitif, dan bahwa manusia surgawi yang mengerikan tinggal di sana. Mereka juga melakukan beberapa eksperimen mengerikan dan menyegel beberapa monster. Benar sekali, di istana surgawi primitif, ada beberapa hasil percobaan selama bertahun-tahun. Meskipun semuanya adalah produk yang gagal, itu tidak banyak berguna di era ketika asal-usulnya masih ada. Namun, di era di mana sumber daya alam tidak diproduksi, produk-produk gagal ini akan menjadi mimpi buruk semua orang. Jika aku mengumpulkan makhluk-makhluk hidup ini, tidak akan sulit untuk mengalahkan iblis-iblis jahat atau pasukan penghancur langit. Katamu, wahai yang abadi. Dia adalah patriark yang paling berkuasa dalam sejarah suku manusia surgawi, dan semua rahasia suku manusia surgawi bukanlah rahasia baginya. Bahkan banyak sekali percobaan yang ia perintahkan untuk dilakukan. Tetapi Patriark, masih tidak mudah untuk menghadapi barisan di perkemahan tentara penghancur surga. Kata Raja Surga tua dari sebelumnya. Formasi susunan pasukan penghancur surga benar-benar menyusahkan mereka. Mereka telah menyerangnya selama lebih dari 500 tahun tanpa menghancurkannya. Sekarang setelah mereka tidak menyerangnya, formasi susunan perkemahan pasukan penghancur surga mungkin akan terisi kembali dengan energi, dan akan butuh waktu lama untuk menyerangnya lagi. Saat itu, sekalipun mereka dapat mengalahkan para iblis dan tentara penghancur langit, mereka masih dapat bersembunyi di perkemahan tentara penghancur langit, dan mereka tetap tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Jadi, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memikirkan cara untuk memurnikan harta karun yang dapat menghancurkan formasi pasukan penghancur langit dalam waktu singkat. Katamu, wahai yang abadi. Nenek moyang, harta karun apa yang ingin kau murnikan? Seorang Raja Surga bertanya. Petir surgawi kesengsaraan yang halus. Ye Wu Seng mengucapkan kata demi kata, tatapannya dingin. Petir surgawi kesengsaraan yang disempurnakan. Leluhur tua, kamu akan membutuhkan pedang malapetaka yang disempurnakan untuk ini, tetapi itu adalah harta yang akan kamu gunakan untuk melampaui kesengsaraanmu di masa depan. Raja Surga tua berseru. Para pembudidaya manusia surgawi lainnya juga terkejut. Pedang malapetaka yang disempurnakan digunakan oleh Ye Unding untuk melewati kesengsaraan surgawi. Pedang itu 100 kali lebih berharga daripada senjata tingkat asal tingkat atas. Akan sia-sia jika menggunakan harta karun seperti itu untuk memurnikan petir suci malapetaka yang disempurnakan. Perlu diketahui bahwa pedang malapetaka yang dimurnikan tidak akan berguna setelah memurnikan guntur surgawi malapetaka yang dimurnikan. Ini adalah kerugian yang besar.
Kamu yang tak pernah mati benar-benar bersedia melakukan hal itu. Aku selalu bisa menemukan lebih banyak harta karun setelah semuanya hancur. Selain itu, dengan kultivasiku, aku masih jauh dari kesengsaraan. Juga, tidak peduli seberapa berharganya harta karun itu, dapatkah itu dibandingkan dengan tubuh Raja Manusia? Kali ini, kita harus mengalahkan pasukan penghancur surga dan mengambil tubuh Raja Manusia. Kata Yebusiu, sikapnya tegas dan tidak perlu diragukan lagi. Ia tidak dapat tetap tenang selama jasad Raja Manusia itu berada di tangan tentara penghancur surga. Kalau saja tentara penghancur surga berhasil mendapatkan hati Raja Manusia, mereka semua pasti sudah mati. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kalian para pandai besi untuk memurnikan petir surgawi kesengsaraan? Ye Wuxiang memandang para prajurit suku manusia surgawi yang bertugas menempa. Dengan semua bahan yang ada, akan memakan waktu sekitar 3.000 tahun. Orang tua yang bertugas memurnikan pun menjawab, kita tidak bisa menunggu selama itu. Aku akan memberi kalian semua waktu 1.000 tahun. Setelah 1.000 tahun, aku ingin melihat guntur kesengsaraan surgawi disempurnakan. Masalah ini sudah selesai. Kalian bisa pergi sekarang. Selama waktu ini, desak bawahan kalian untuk meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Ye yang tak pernah mati memerintah dengan nada yang tak perlu dipertanyakan lagi. Ya, para pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi telah pergi. Ye Qiuxian, katakan padaku sumber daya apa yang kau butuhkan. Kau harus mencapai tingkat ke-9 dari alam master surgawi dalam waktu 1.000 tahun. Setelah 1.000 tahun, kehidupan Luming akan berada di tanganmu, kata Ye Mo. Setelah semua orang pergi, Ye Unding berkata pada Ye Qiuxian. Ya, Patriark, aku akan membunuh Luming dengan tanganku sendiri 1.000 tahun kemudian. Kata Ye Qiu yang abadi, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Berbagai kekuatan di alam semesta dipertahankan dalam keseimbangan yang tidak dapat dijelaskan. Selain para iblis dan istana surgawi yang kerap kali terlibat pertempuran dahsyat, kekuatan-kekuatan lain pun tak banyak mengalami gesekan. Semua kekuatan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan mereka di era perubahan besar di alam semesta ini. Selama periode ini, kesayangan surga dari seluruh dunia bermunculan seperti rebung setelah hujan. Tentu saja, ras surgawi, ras semi-abadi, dan tentara penghancur langit telah secara diam-diam mengirim sejumlah besar ahli ke berbagai bagian reruntuhan alam semesta untuk mencari lokasi hati Raja Manusia. Bahkan ada beberapa ahli yang memasuki 2/3 reruntuhan alam semesta yang belum dijelajahi untuk menjelajahi dan mengambil alih lebih banyak wilayah. Waktu berlalu dengan cepat dalam keadaan yang begitu seimbang. Dalam sekejap mata, 1.000 tahun telah berlalu. 1.000 tahun berlalu dalam sekejap mata bagi seorang dewa, apalagi bagi seorang dewa yang surgawi. Namun, bagi beberapa orang jenius yang tak tertandingi, 1.000 tahun sudah cukup bagi mereka untuk mencapai kemajuan yang besar. Misalnya, Luming. Selama 1.000 tahun terakhir, Luming telah sepenuhnya fokus untuk memahami keterampilan rahasia. Dengan bantuan batu dewa kuno yang besar dan suara dewa purba, pemahamannya tentang keterampilan rahasia telah meningkat pesat. Dia telah memahami banyak keterampilan rahasia yang tidak lebih lemah dari keterampilan rahasia kuno yang besar. Dalam 1.000 tahun, ia telah memahami lebih dari 700 ilmu rahasia kuno yang telah dikuasainya, ditambah dengan ilmu rahasia lain yang telah dipahaminya yang tidak lebih lemah dari ilmu rahasia kuno, semuanya berjumlah mengejutkan, yakni sebanyak 2.999. Satu saja lagi dan dia akan mendapat 3.000, sebanding dengan penguasa istana dewa kuno. Semakin banyak yang dipahami Luming, semakin cepat pula kecepatannya. Awalnya, dia bisa memahami lebih dari 700 keterampilan rahasia dalam 1.000 tahun. Akan tetapi, saat ia menguasai hampir 3.000 teknik rahasia kuno, karena ia juga memahaminya dari batu dewa kuno yang besar, di sini teknik-teknik tersebut juga disebut teknik rahasia kuno, kesulitannya pun meningkat. Ketika ia telah menguasai 2.999 keterampilan rahasia kuno yang hebat, ia telah mencapai titik kemacetan.
Ia telah terjebak pada keterampilan rahasia kuno ke-3000 selama 100 tahun dan belum mampu memahaminya. Namun, Lu Ming punya firasat bahwa selama dia bisa memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000, mengubahnya menjadi rune keterampilan rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam selnya, kekuatan terlarangnya akan mengalami perubahan kualitatif dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Namun, tingkat kesulitan dari keterampilan rahasia kuno ke-3000 sangat tinggi. Dia telah mencoba memahaminya selama 100 tahun, tetapi dia tidak memperoleh apapun. Itu bahkan lebih sulit daripada mencoba memahami gaya-gaya yang menjulang tinggi dan primitif. Akan tetapi, meski ia belum memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Bagaimanapun, dia telah memperoleh lebih dari 700 keterampilan rahasia kuno yang hebat dan 2.999 keterampilan rahasia kuno yang hebat di dalam tubuhnya. Kekuatan terlarangnya sudah sangat kuat. Dibandingkan dengan 1000 tahun yang lalu, itu telah meningkat pesat. Tentu saja, kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, bisakah aku melawan Dewa Surgawi yang terkuat? Lu Ming bergumam, matanya bersinar penuh harapan. Dia akan menemukan tulang iblis untuk memverifikasinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4769 Bahasa Indonesia. Bab 4769, Bab 4769 Kekalahan Iblis. 1000 tahun yang lalu, ketika Lu Ming baru saja menerobos ke tingkat ke-8 alam Master Surgawi, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tempurnya sudah di bawah penguasa surga yang terkuat. Sekarang setelah kekuatan tempurnya meningkat pesat, dia seharusnya tidak lebih lemah dari penguasa surga yang terkuat. Dan EBSP, sangat disayangkan, tanpa kristal primal dan ramuan dewa tingkat master, kultivasinya masih di alam dewa-dewa tingkat 8. Tentu saja, dia tidak pernah berkultivasi dalam pengasingan selama 1000 tahun terakhir. Dia kadang-kadang akan keluar untuk berjalan-jalan dan memahami situasi alam semesta saat ini. Tempat pembuangan sampah alam semesta saat ini benar-benar berbeda setiap harinya. Dibandingkan dengan masa lalu, ada perubahan yang mengguncang bumi. Pecahan benua yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kehidupan dan esensi kehidupan. Bahkan ada makhluk hidup yang lahir. Selain itu, obat-obatan dewa berbagai tingkatan, seperti obat-obatan dewa tingkat utama, juga muncul terus-menerus. Bahkan ramuan-ramuan suci bermutu asal-usul yang mengandung tanda-tanda asal-usul akan ditemukan dari waktu ke waktu. Kristal primal telah digali dari banyak pecahan benua, dan sumber daya yang dikendalikan oleh kekuatan besar telah meningkat berkali-kali lipat. Hasilnya, pengembangan para ahli kekuatan besar meningkat jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dalam kurun waktu 1000 tahun yang singkat, banyak orang dari berbagai kekuatan besar telah menerobos dari alam Kaisar Surgawi ke alam Guru Surgawi. Dan EBSP, keberadaan dewa yang surgawi juga berkali-kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Terutama di kalangan generasi muda, para jenius terus bermunculan. Persaingan antara para teladan itu sungguh memukau. Semua kekuatan utama berkembang pesat. Jika hal ini terus berlanjut, selama masih ada waktu yang cukup, alam semesta benar-benar dapat memperoleh kembali jejak kejayaan tanah purba di era terakhir. Tentu saja tidak ada satupun kekuatan besar yang berani bersantai dan selalu waspada. Semakin melimpahnya sumber daya di alam semesta, semakin besar pula ambisi negara-negara adikuasa. Perang akan pecah cepat atau lambat. Pertama-tama aku harus memahami jurus rahasia kuno ke-3000. Aku punya firasat bahwa begitu aku memahaminya, energi terlarang akan berubah, dan kekuatan tempurku pasti akan meningkat. Saat itu, aku tidak perlu takut pada makhluk abadi di level yang sama. Lu Ming bergumam, sekalipun dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia masih belum punya keyakinan untuk melawanmu yang abadi. Alasan utamanya adalah karena teknik asli Ye Unding terlalu kuat, dia tidak percaya diri dalam menghalanginya. Hah! Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia menyadari ada seseorang yang datang. King kecil, dan Tang Jun. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xian Yanxing dan Tang Jun akan datang bersama. Lu Ming, sesuatu telah terjadi. Tanpa diduga,
Kata-kata pertama Xian Yanxing adalah ini. Mungkinkah istana surgawi sudah mulai mengambil tindakan? Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Anda benar. Kami telah menerima berita bahwa istana surga tiba-tiba menyerang ras tulang suci, salah satu dari 4 keluarga kerajaan iblis, dan mengalahkan mereka dalam satu serangan. Para ahli yang tersisa dari ras tulang suci melarikan diri ke 3 keluarga kerajaan iblis lainnya. Saya mendengar bahwa 3 keluarga kerajaan iblis telah bergabung dan bersiap untuk melawan istana surga. Kata Tang Jun, apakah istana surgawi akhirnya bergerak? Ayo tinggalkan tempat ini. Kata Lu Ming. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke ruang diskusi tentara penghancur surga. Pada saat ini, banyak orang sudah berkumpul di ruang konferensi. Lion, Tang Jian, dan anggota tingkat tinggi lainnya dari tentara penghancur langit hampir semuanya hadir. Melihat Lu Ming dan 2 orang lainnya, Lion dan yang lainnya berdiri untuk menyambut mereka. Lu Ming, karena kau sudah mengakhiri pengasinganmu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Singa itu berkata sambil tersenyum. Namun, Lu Ming dapat melihat bahwa senyum singa itu sangat berarti dan matanya serius. Singa senior, bagaimana pertempuran antara istana surgawi dan para iblis jahat? Lu Ming bertanya. Saya baru saja menerima berita bahwa iblis jahat telah dikalahkan dan kehilangan banyak ahli. Iblis jahat yang tersisa telah melarikan diri dan mendatangi kita. Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya telah mengirimkan berita kepada kita, meminta kita untuk bergabung. Kata singa itu dengan ekspresi muram. Apa? Bagaimana mungkin para iblis mengalami kekalahan telak? Jumlah total dewa penguasa dari 4 klan Raja Iblis Agung lebih dari 10.000. Mungkinkah istana surgawi telah mengirimkan semua dewa penguasa mereka kali ini? Tapi itu tidak mungkin. Semua kekuatan saling mengawasi. Jika penguasa surgawi istana surgawi membuat gerakan besar, mustahil kita tidak menyadarinya. Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Dia sangat terkejut. Di alam semesta saat ini, istana surgawi, ras semi abadi, iblis jahat, dan pasukan penghancur surga adalah kekuatan yang paling kuat. Masing-masing dari mereka menempati wilayah yang luas, dan banyak wilayah dijaga oleh Master Surgawi, yang tersebar di mana-mana. Dan EBSCP, semua golongan menatap ke arah para ahli penguasa surgawi dari golongan lainnya. Dan EBSCP, jika suatu faksi ingin memobilisasi sejumlah besar dewa penguasa, faksi lain akan segera menyadarinya dan membuat persiapan. Misalnya, jika istana surgawi mengerahkan sejumlah besar master dewa, pasukan penghancur surga dan para iblis juga akan mengambil tindakan. Jika istana surgawi menyerang satu pihak, para iblis dan pasukan penghancur surga akan bergabung. Hanya dengan cara inilah keseimbangan dapat terbentuk. Hal ini karena baik bala tentara penghancur surga maupun para setan tidak dapat menandingi istana surgawi. Sedangkan untuk ras semi abadi, kekuatan mereka masih menjadi misteri. Tidak, istana surgawi tidak mengerahkan banyak dewa. Jika mereka mengerahkannya, kita pasti sudah tahu. Hanya ada satu kemungkinan. Kali ini, istana surgawi tidak mengerahkan banyak dewa. Mungkin kurang dari 3.000. Lion menjelaskan. Lu Ming, Xian Yanxing, Tang Jun, dan yang lainnya juga tampak muram. Seorang master surgawi dengan kurang dari 3.000 master surgawi dapat mengalahkan 4 keluarga iblis kerajaan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah istana surgawi masih memiliki kekuatan tersembunyi? Yang lain juga berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi sulit untuk mencapai suatu kesimpulan. Orang-orang iblis akan segera datang. Kita akan bertanya kepada mereka ketika saatnya tiba. Istana surga telah mengalahkan iblis, jadi mereka pasti akan menyerang kita selanjutnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertahan melawan serangan istana surga dengan seluruh kekuatan kita. Teriakan keras Lion membuat kerumunan terdiam. Setelah itu semua orang mulai berdiskusi bagaimana cara mempertahankan diri dari serangan istana surgawi. Mereka telah mengirimkan berita untuk memanggil para master surgawi yang menjaga berbagai tempat. Sekarang, para master surgawi dari pasukan penghancur surga, serta para kaisar surgawi dan kaisar surgawi, semuanya bergegas kembali ke perkemahan pasukan penghancur surga.
Setelah berdiskusi sebentar, masa bubar dan mulai mengendalikan formasi tentara penghancur langit. Setelah 1000 tahun, formasi di surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat sekali lagi dipenuhi dengan cahaya terang yang menyelimuti perkemahan tersebut. Tak lama kemudian, beberapa hari pun berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, para ahli dari tentara penghancur surga telah bergegas kembali dan berkumpul di perkemahan tentara penghancur surga. Selama 1000 tahun terakhir, tikus roh ruang waktu telah mendirikan lubang cacing di semua pecahan benua yang ditempati tentara penghancur langit, sehingga para ahli dari seluruh dunia dapat kembali ke perkemahan mereka dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari saja, semua ahli tentara penghancur surga telah berkumpul di perkemahan. Beberapa hari kemudian, area di luar perkemahan tentara penghancur surga dipenuhi dengan ki iblis yang tak ada habisnya. Pasukan setan yang tak ada habisnya muncul. Tempat itu sangat padat, dan tidak dapat diketahui berapa banyak setan yang ada di sana. Selain iblis alam master surgawi, ada pula kaisar surgawi dan kaisar surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dipimpin oleh Zixuan, Yin Kong, dan Jiao Du. Namun, semua iblis itu dalam keadaan menyedihkan. Wajah mereka jelek, dan banyak dari mereka terluka. Kaisar Naga Abadi Chapter 4770 Bahasa Indonesia. Bab 4770, Istana Surgawi juga memiliki tubuh terlarang. Buka formasi dan biarkan mereka masuk. Raungan keras singa itu bergema di seluruh area. Seketika, semua orang mengendalikan susunan itu, dan celah besar muncul dalam susunan di sekitar surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat. Setan yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk melalui celah di barisan dan menuju perkemahan tentara penghancur surga. Tak lama kemudian, hampir semua iblis telah memasuki surga dan menghancurkan perkemahan army. Para anggota pasukan penghancur surga tahu betul bahwa mereka tidak dapat menghentikan istana surgawi sendirian. Hanya dengan bergabung dengan para iblis jahat, mereka dapat melawan istana surgawi. Ketika semua iblis memasuki surga dan menghancurkan perkemahan angkatan darat, formasi besar itu bersatu kembali. Lu Ming menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati pasukan iblis. Hatinya sedikit tenggelam. 7.000 penguasa iblis. 4 keluarga kerajaan iblis besar telah bergabung, tetapi hanya tersisa 7.000 penguasa iblis. 1000 tahun lalu, ketika 4 keluarga kerajaan iblis besar bergabung, jumlah raja iblis lebih dari 11.000. Selama bertahun-tahun, dikatakan bahwa dengan bantuan sumber daya di tempat pembuangan sampah alam semesta dan kekuatan kristal darah Master Iblis, jumlah Master Iblis telah meningkat cukup banyak. Namun, sekarang, hanya tersisa 7.000 Master Iblis. Mungkinkah lebih dari 4.000 iblis telah tewas dalam pertempuran dengan istana surgawi? Itu angka yang tidak terbayangkan. Lu Ming, Zixuan, Yin Kong, Jiao Du, dan para pemimpin iblis lainnya terbang ke Lu Ming, singa, dan yang lainnya untuk menyambut mereka. Apa yang terjadi? Istana surgawi tidak mengerahkan dewa penguasa mereka dalam skala besar. Bagaimana kalian bisa kalah dengan sangat menyedihkan? Lu Ming langsung ke intinya dan menanyakan pertanyaan inti. Anggota lain dari tentara penghancur surga juga menatap Zixuan dan yang lainnya. Mengenali musuh dan mengetahui kekuatan diri sendiri adalah kunci kemenangan. Mereka harus mengetahui dengan jelas seberapa kuat istana surgawi dan bagaimana iblis jahat dikalahkan. Anda benar, istana surgawi tidak mengerahkan dewa penguasa mereka dalam skala besar. Kali ini, istana surgawi hanya mengerahkan sekitar 3.000 dewa penguasa. Zixuan berkata sambil tersenyum pahit. Yin Kong, Jiao Du, dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi kesakitan. Kali ini, sungguh tragis. Kerugian mereka terlalu besar. Klan Tulang Suci, salah satu dari 4 klan kerajaan, adalah yang pertama diserang dan menderita lebih banyak kerugian. Mereka hampir lumpuh. Apa? Istana surgawi hanya mengirim 3.000 dewa tertinggi. Lu Ming, Xian Yanxing, Lion, dan yang lainnya terkejut, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Istana surgawi hanya mengirimkan 3.000 master dewa, tetapi mereka telah mengalahkan pasukan yang terdiri lebih dari 10.000 master iblis, menyebabkan pasukan iblis menderita kerugian besar.
Bagaimana ini mungkin? Jika kebenaran tidak ada di depan kita, kita juga tidak akan mempercayainya. Tetapi itulah kebenarannya. Tiba-tiba ada banyak ahli yang menakutkan di antara para master surgawi istana surgawi. Para master surgawi biasa seperti semut di depan mereka. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, itu tidak berguna. Yin Kong menghela napas. Dia tampak memikirkan sesuatu dan matanya masih menunjukkan sedikit ketakutan. Ada banyak ahli yang menakutkan. Seberapa kuat kekuatan tempurnya? Singa bertanya. Seperti dewa surga yang paling berkuasa di istana surgawi. Zixuan mengangguk. Apa? Setiap penguasa surga terkuat di istana surgawi itu unik dan langka. Ada begitu banyak ahli di istana surgawi, tetapi hanya ada 4 orang. Bagaimana mungkin ada begitu banyak lagi yang muncul begitu saja? Singa berteriak tak percaya. Penguasa surgawi yang terkuat bukanlah sesuatu yang dapat diproduksi secara massal. Sangat sulit untuk menghasilkan dewa surgawi yang terkuat. Setiap penguasa surga yang terkuat memiliki bakat yang tak tertandingi. Misalnya, masing-masing dari 4 penguasa surga di istana surgawi mengendalikan 3 kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan penguasa surga dari istana surgawi hanya berada di level ini. Dengan kata lain, jika para penguasa surga yang terkuat ini terus bertumbuh, mereka memiliki harapan untuk menjadi penguasa surga di masa mendatang. Kekuatan singa itu setara dengan Raja Surga yang terkuat. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan dengan keberuntungan. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang seperti itu di istana surgawi? Namun, itulah kenyataannya. Kita dikalahkan oleh makhluk-makhluk mengerikan ini. Tidak peduli berapa banyak penguasa iblis biasa yang ada, itu tidak berguna. Ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk mengerikan ini, mereka hanya bisa dibantai. Zixuan menghela nafas. Apakah kalian merekamnya dengan batu yang berada di tempat bayangan atau dengan formasi? Mari kita lihat. Kata singa. Ada. Oke. Yin Kong mengangguk dan mengeluarkan batu napas bayangan. Dia mengaktifkannya dan sebuah gambar muncul di udara. Itu adalah tempat terjadinya pertempuran antara setan dan istana surgawi. Sejumlah besar ahli saling bertarung satu sama lain. Jumlah setan itu jauh melebihi jumlah setan yang ada di istana surgawi. Seperti yang dikatakan Zixuan dan yang lainnya, istana surgawi hanya memiliki sekitar 3.000 guru surgawi. Namun, 3.000 dewa istana surgawi bagaikan pedang tajam, yang dengan mudah mencabik-cabik pasukan iblis jahat. Kemanapun mereka lewat, para pembangkit tenaga iblis jahat terbunuh. Yang paling menakutkan adalah makhluk-makhluk yang menyerbu di depan istana surgawi. Jumlah mereka sekitar selusin, tetapi kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Hampir tidak ada iblis jahat yang dapat menghalangi satu gerakan mereka. Bahkan iblis yang berada di puncak alam penguasa iblis biasanya akan terbunuh dalam sedetik ketika mereka bertemu dengan orang-orang ini. Di antara orang-orang ini, Luming melihat Ye Buxiu dan Ye Qiuxian. Dan EBSCP, kultivasi kedua orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9 dewa-dewa. Kekuatan tempur Ye Buxiu sudah sangat mengerikan. Setelah mencapai tingkat ke-9 alam dewa, kekuatan tempurnya menjadi semakin tak terduga, bahkan lebih kuat dari Raja Surgawi terkuat. Luming melihat bahwa seorang Master Iblis yang sangat kuat dibunuh oleh Ye Buxiu dalam beberapa gerakan. Itulah Raja Iblis terkuat di klanku. Namun dia bahkan tidak dapat menerima 10 gerakan dari Ye Buxiu. Yin Kong mendesah. Ada pula Ye Qiuxian, yang berada di alam master surgawi tingkat 9, dan kekuatan bertarungnya sudah setara dengan penguasa surga yang terkuat. Di samping Ye Wusheng dan Ye Qiuxian terdapat 3 dewa surgawi yang paling berkuasa, yaitu Dewa Surgawi Juemi, Dewa Surgawi Baizan, dan Dewa Surgawi Pantian. Namun, orang-orang ini bukanlah yang paling mengejutkan bagi Luming. Yang mengejutkan Luming adalah selusin orang lainnya. Di antara mereka, 2 pria kuat yang tampaknya berusia 30-an paling mengejutkan Luming. Ini adalah kekuatan terlarang. Mereka memiliki tubuh terlarang. Luming menatap kedua pria kuat itu dan berseru kaget. Dia benar-benar sangat terkejut. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Dia bukan satu-satunya. Xian Yanxing, Tang Jun, Si, Myriad God, Dan,
dan yang lainnya juga sangat terkejut. Benar, kedua pria kekar ini benar-benar menggunakan kekuatan terlarang. Mereka jelas menggunakan tubuh terlarang. Dan EBSCP, kedua badan tabu ini merupakan dewa penguasa puncak dan sangat kuat. Namun, bagaimana bisa ada dua tubuh tabu di istana surgawi? Anda benar, kekuatan yang mereka berdua kendalikan hampir sama dengan milik Anda. Itulah yang disebut tubuh terlarang. Itu sangat mengerikan. Zixuan menatap Lu Ming dan berkata, apakah Anda memiliki rekaman video yang lebih rinci dari jarak dekat? Lu Ming bertanya. Tentu saja, Zixuan mengangguk dan mengeluarkan batu napas bayangan. Kali ini, gambar pada batu napas bayangan difokuskan pada dua tubuh terlarang. Keduanya bertarung dan membunuh, dan tidak ada satupun iblis yang bisa menandingi mereka. Dengan setiap pukulan dan telapak tangan, beberapa penguasa iblis terbunuh. Tidak ada kesalahan. Lu Ming yakin bahwa kedua orang kuat itu telah mengeluarkan energi terlarang. Selain itu adalah tubuh terlarang murni, bukan jenis palsu yang akan mengambil energi terlarang dari orang lain dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka sendiri. Akan tetapi, mata mereka keruh dan mereka tampak tidak memiliki kesadaran sama sekali, bagaikan mayat berjalan.